Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita bersyukur sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, mas-mas dan mbak-mbak semua, abang kakak semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita berbagai rizki. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, memberikan kita hidayah, memberikan kita kesehatan, dan dengan kesehatan tersebut plus hidayah dari Allah kita diizinkan untuk beribadah, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita balasan pahala dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki harta dan juga hidayah dalam hati kita lembut, sehingga dengan harta dan kelembutan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bersedekah, membantu orang lain, dan dengan itu Allah semakin membuat hidup kita tenang, bahagia, dan berlimpah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan Allah tersebut terus bisa kita sadari, bisa kita syukuri, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menganugerahkan kita akhir hidup yang baik, husnul khotimah, dan ketika kita meninggal dunia kita termasuk hamba-hamba yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang tema khususnya bagi anak muda. Ini tema yang baru-baru ini viral ya, baru-baru ini viral karena ada public figure yang beliau bercerita tentang bagaimana dia memandang relasi suami istri dan bagaimana dia memandang bahwa istrinya itu haruslah bisa mandiri, mencari uang sendiri dan tidak bergantung kepada suami gitu. Maka mungkin di antara kita, karena ini pembicaraan tersebut menjadi viral dan akhirnya banyak dibicarakan, mungkin di antara kita akhirnya tergerak untuk mencari tahu sebenarnya bagaimana Islam itu memandang kewajiban nafkah. Bagaimana nanti kalau misalnya istrinya itu bekerja, bagaimana kalau istrinya itu ternyata rezeki hartanya itu lebih banyak dari suaminya, dan beberapa bagaimana lainnya. Maka sahabat-sahabat semua, mari malam hari ini kita sama-sama ikhtiar untuk mencari tahu bagaimana Islam memandang urusan nafkah dan hubungan antara suami dan istri terkait dengan hal ini. Poin yang pertama, sahabat-sahabat semua, menafkahi itu, para ulama sepakat menafkahi itu adalah kewajiban seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa bima anfaqu min amwalihim." Suami itu, laki-laki itu, dia adalah qawwam. Nanti kita insyaallah akan membahas qawwam itu seperti apa. Dan suami itu berkewajiban untuk memberikan nafkah dari hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nafkah itu? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, apa nafkahku kepada istriku?" Maka Rasulullah SAW memberi penjelasan, engkau memberinya tempat tinggal seperti engkau tinggal, engkau memberikan makan seperti engkau makan, engkau memberikan pakaian seperti kualitas engkau berpakaian. Jadi prinsipnya nafkah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh suami berupa tempat tinggal, makanan, pakaian yang diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuan suami itu menjalani kehidupannya. Kemudian para ulama yang mutaakhirin itu menambahkan,
Tentu kalau sekarang ada kaitannya dengan kesehatan, tentu kalau sekarang ada kaitannya mungkin dengan pendidikan, tentu ada perawatan dan lain sebagainya, tapi prinsipnya itu adalah sesuai dengan apa yang dijalani oleh suaminya. Kalau suaminya itu misalnya terkait dengan transportasi atau pulsa sebulan itu 300.000, ya kira-kira seperti itu gaya hidup dan kemampuan suaminya. Maka nanti kita akan dapati bahwa nafkah itu ya, kalau yang awal itu kaitan sandang papan pangan, kemudian para ulama mutaakhirin itu menambahkan dengan kesehatan, ya, kemudian dengan mungkin hal-hal yang pokok lainnya. Nah, yang terkadang kita lupakan ternyata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nafkah ini bukan hanya dalam surat An-Nisa ayat ke-34 menjelaskan tentang nafkah. Kalau di An-Nisa 34 penjelasannya adalah tentang kewajiban. Sementara Allah di tempat lain itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip nafkah itu sendiri. Nah, ini yang perlu dipahami oleh laki-laki dan juga perempuan, calon istri, calon suami, termasuk suami dan istri. Yang pertama, ini boleh sama-sama kita buka ya. Yang pertama di dalam surat At-Tolaq, surat ke-65, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip nafkah dari seorang suami. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang artinya hendaklah orang yang lapang dilapangkan rizkinya oleh Allah, memberi nafkah sesuai kemampuannya. Dan hendaklah orang yang disempitkan rizkinya oleh Allah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, kita bahas sedikit ya dari penjelasan para ulama. Tadi yang poin yang pertama, hendaklah orang yang dilapangkan rizkinya memberikan sesuai dengan kemampuannya. Maksud para ulama adalah kalau seorang suami dia lapang, maka lapangkanlah, karena dia diberikan kemampuan untuk lapang. Kalau bahasa Syekh Sa'di dalam tafsir beliau, orang yang kaya harus memberikan nafkah seperti orang kaya, jangan seperti orang miskin, jangan pelit gitu kepada istri dan anak-anaknya. Orang kaya diberikan kekayaan, maka berikan nafkah sesuai kekayaannya, kelapangannya. Sekarang saya tanya nih ke ibu-ibu dan calon ibu, calon istri. Harta istri adalah harta istri, benar atau salah? Benar ya. Ini kita dengar ya, mas-mas ya. Harta, cepat ya. Harta istri adalah harta istri, benar ya. Harta suami adalah harta istri. Benar atau salah? Oh, mulai ragu. Yang bapak-bapak tahan dulu. Harta suami adalah harta istri, benar atau salah? Siapa yang menjawab benar, boleh angkat tangannya. Siapa yang menjawab salah, boleh angkat tangannya. Siapa yang tidak menjawab, boleh angkat tangannya. Teman-teman, ada hadis dari Sayyidah Aisyah. Saat itu Hindun binti Utbah radhiyallahu anha, beliau istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan ini kan pemimpin kaum Quraisy. Kemudian Hindun itu bertanya, awal masuk, ini Hindun kalau kita ingat, Hindun ini adalah yang menyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Masuk Islam, pertanyaan awal-awalnya Hindun adalah ketika di depan umum bertanya, wahai Rasulullah, suamiku, ya orang udah tahu suaminya siapa kan gitu ya, tanpa harus diberitahu. Suamiku, orang langsung ngelihat, ini gimana ini? Pertanyaannya istrinya Abu Sufyan. Suamiku, seperti yang engkau tahu keadaannya, beliau itu pelit. Kadang-kadang beliau memberikan kepada aku dan anak-anakku tidak cukup untuk kebutuhanku. Pertanyaannya, bolehkah aku mengambil hartanya tanpa meminta izin kepadanya? Gitu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, boleh sesuai dengan kebutuhanmu dan anak-anakmu. Maka para ulama menjelaskan, harta istri adalah harta istri, benar. Harta suami adalah harta istri, belum tentu. Harta pada bagian harta suami ada harta istri dan anak-anak. Nah, konteks
Yang kedua, bagi orang yang disempitkan hartanya, maka berikanlah dari rizki yang diberikan Allah. Terkadang suami itu misalnya penghasilannya setiap bulan misalnya 5 juta, kebutuhan keluarganya 8 juta. Maka berikanlah yang 5 juta itu dikasih oleh Allah, diberikan oleh Allah 5 juta, berikanlah dari apa yang diberi oleh Allah. Tapi kan banyak, ini bapak-bapak yang di sini dan saya termasuk kita berdoa. Kebutuhan kita 8 juta, Allah berikan kita misalnya 20. Maka yang menjadi sejatinya hak dasar istri dan anak-anak itu adalah yang 8. Tapi Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tolaq ini memberi pemahaman kepada suami yang pendapatannya dilapangkan 20 juta sementara kebutuhan keluarganya hanya 8 juta. Seseorang yang dilapangkan rizkinya oleh Allah, hendaklah dia memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Anda kan lapang tuh 20, jangan ngasih ngepas banget 8 gitu. Kata Imam Asy-Sya'di tadi, kalau orang kaya beri nafkah seperti orang kaya. Jangan kayak orang miskin gitu loh. Jangan kayak orang susah. Kalau yang ngepas tadi wajar, dia kebutuhannya 8, mampunya 5, dia minta maaf sama istrinya, beb, gitu kan, maaf ya, ini cuma 5 nih adanya gitu. Pokoknya gimana deh, kita sama-sama mikir penghematan dan lain sebagainya kan gitu. Tapi kalau dilapangkan, maka Allah Subhanahu wa taala meminta suami itu untuk memberikan sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya adalah kelapangannya. Nah, ini juga untuk kita suami, Allah Subhanahu wa taala terkait dengan harta dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 kepada Qorun ini kan orang kaya, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan prinsip hidup kepada kita hamba Allah yang diberi kecukupan rizki. Prinsipnya dalam hidup itu adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepadamu. Pertanyaannya, kita nih para laki-laki, para ayah, para suami dan calon suami, kalau kepada orang lain saja kita diperintahkan untuk berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepada kita, apalagi kepada orang yang jadi tanggungan kita, anak dan istri kita. Benar ya? Kalau kita misalnya diberikan kelapangan rizki, berarti di situ Allah memerintahkan kita membayar zakat, bersedekah dan memberikan kelapangan kepada orang lain seperti Allah melapangkan kita. Wahai hambaku, kalau aku kira-kira gitu ya, kalau Allah memberikan kepada kita hambanya Allah itu kelapangan, maka lapangkan juga urusan orang lain. Kalau engkau diberikan kelapangan rizki, maka gunakan rizki itu juga untuk membantu urusan orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, itu konteksnya untuk membantu orang lain. Apalagi kita sebagai suami atau ayah diberikan kelapangan, lebih-lebih tentu kepada istri dan anak-anak kita memberikan kelapangan. Nah, maka prinsip yang pertama nih, ini kita perlu paham nih, bukan hanya tentang kewajiban bahkan kepada seorang suami ketika dia lapangkan istri dan anak-anak. Ketika dia sempit, maka berikan dari apa yang Allah berikan. Bab yang pertama itu adalah perintah kepada kita suami berakhlak terbaik kepada istri anak-anak. Bab kedua itu adalah bab untuk istri qanaah kepada apa yang Allah berikan dari ikhtiar suami. Kemudian poin yang kedua teman-teman, dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip dalam memberi nafkah adalah kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Jadi nafkah itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini begini, jadi ma'ruf itu kira-kira untuk menyeimbangkan yang poin tadi. Karena poin tadi itu kan bisa jadi definisi orang tentang melapangkan itu bisa jadi berlebihan juga. Atau definisi orang tentang memberikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah itu bisa jadi tidak seimbang juga. Contoh gini, orang kalau misalnya salah menanggapi, bisa jadi berpikir ya udahlah saya juga namanya capek zaman sekarang, pusing,
dunia segala macam gitu ya, analisis Eropa dan segala macam, udahlah di rumah aja. Allah berikan saya harta 1 juta, ya itulah saya kasih sama istri saya. Padahal dalam Al-Baqarah 233 Allah juga memerintahkan kita memberi nafkah sesuai dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu adalah baik menurut kesepakatan orang-orang. Makanan contohnya, kalau akang dan teteh, mas-mas mbak-mbak makan, yang khair menurut kita itu rendang, tunjang, makanan Padang itu khair bagi kita, baik. Cuma nggak ma'ruf bagi seluruh orang, ya kan? Yang ma'ruf itu gimana? Anggur, ya kan? Semua orang itu kan mengatakan ma'ruf tuh, apel. Nah, ma'ruf itu adalah baik, dan baiknya itu disepakati oleh semua kalangan. Jadi kalau misalnya ada seorang suami dia berusaha, kemudian dia karena mentalnya itu gampang nyerah, kemudian dia mengatakan saya dikasih Allah segini, ya sudah saya beri, sementara dia belum berikhtiar terbaik untuk bekerja menjemput rizki, bisa jadi poin ma'rufnya itu belum dia dapatkan. Tapi kalau seorang suami sudah bekerja keras, berusaha, berikhtiar, ternyata Allah memang belum melapangkan, maka secara umum orang-orang kan mengatakan dia suami yang bertanggung jawab, ya kan? Walaupun sejatinya apa yang diberikan bisa jadi belum sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Itulah yang disebut ma'ruf. Ma'ruf itu untuk membuat kita ada di posisi yang seimbang gitu. Ma'ruf itu ada membuat kita di posisi seimbang. Nah, sahabat-sahabat, dari slide ini yang pertama kita pahami bahwa dalam surat An-Nisa ayat 34, nafkah itu kewajiban suami. Kemudian prinsip untuk suami, lapangkan ketika kita diberikan kelapangan. Berikan sesuai dengan yang Allah berikan ketika kita sempit. Prinsip bagi istri adalah qanaah ketika Allah sempitkan rizki keluarga, karena Allah kan kadang melapangkan, kadang memberikan kesempitan. Dan ketika diberikan kelapangan, nanti istri itu punya kewajiban untuk menjaga harta suami, dalam hal ini mengelola. Nanti kita bahas di kewajiban istri. Kemudian selain itu Allah juga memberi prinsip-prinsipnya, yaitu ma'ruf. Ma'ruf itu adalah yang secara umum dikatakan oleh orang itu baik gitu. Dikatakan oleh orang itu baik. Nah, sahabat-sahabat, ini insya Allah kalau yang sudah menikah insya Allah sangat merasakan hal ini. Yang pertama, mungkin ada di antara teman-teman yang laki-laki yang belum menikah, kekhawatiran kita itu kan laki-laki sebelum menikah itu nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 dan nomor 5 sampai nomor 90 adalah tentang nafkah biasanya, iya kan? Pokoknya tiba-tiba, ya saya juga dulu merasakan ya, tahun mau nikah itu tahun 2008, sudah agak lama ya, udah 18 tahun lalu berarti ya, 17 tahun lalu itu. Seumur hidup sampai usia saya 20 tahunan, 21 tahun, itu nggak pernah kepikiran besok bisa makan atau tidak. Pas sudah mau menikah, tiba-tiba jangankan mikirin makan istri, sampai ke urusan gimana nanti biaya pendidikan, biaya kalau anak sakit dan segala macam. Padahal anaknya belum ada, sedangkan anaknya belum ada, sedangkan istrinya saja belum ada, apalagi anaknya. Tapi saya udah mikirnya jauh tuh. Mikir anak. Di satu sisi itu ada kebaikannya, tapi ketika itu membuat kita takut akhirnya, jadi susah untuk bergerak kan kita ya akhirnya. Nah, sahabat-sahabat, bagi kita yang laki-laki, ternyata setelah kita jalani, saya juga belajar sama guru-guru saya, sahabat-sahabat saya dan lain sebagainya, yang fitrah lelakinya itu baik ya, laki-laki yang baik ya tentu saja. Fitrah laki-laki itu sebenarnya dia itu melindungi orang-orang yang dia cintai. Melindungi, memberi. Kemudian dia itu bahagia ketika memberi kepada orang yang dicintai. Ini kalau saya analogikan atau contohnya, teman-teman kalau yang sudah bekerja, kita kan biasanya kalau gaji pertama atau itu biasanya pengen membahagiakan diri dan orang tua biasanya ya, atau orang yang kita cintai, sahabat dekat kita traktir kan gitu ya. Teman-teman nanti akan kalau kita ingat,
kita akan merasakan kebahagiaan yang lebih tinggi. Kita makan sendiri di restoran yang kita suka dari gaji kita, itu jauh lebih tinggi ketika kita makan bersama orang tua dan orang tua itu kita traktir di restoran yang kita suka. Kenapa? Karena makan enak berdasarkan apa yang kita inginkan itu adalah kebahagiaan dari Allah, tapi melihat orang tua kita bahagia itu adalah kebahagiaan yang berbeda. Apalagi melihat orang tua kita bersyukur dengan kebaikan kita itu. Maka teman-teman, nanti kalau sudah jadi suami, sudah jadi ayah, ini bapak-bapak di sini insya Allah akan mudah-mudahan setuju ya, bahwa ketika kita bisa memberikan nafkah yang baik kepada anak-anak kita untuk pendidikannya, untuk dia belajar agama, belajar Quran dan lain sebagainya, itu kebahagiaannya itu sesuatu yang berbeda daripada kita hanya sekedar punya uang kemudian kita habiskan untuk diri kita sendiri. Di sini teman-teman mungkin ada yang sudah bekerja, kemudian punya gaji yang cukup baik. Kalau bahasa orang Bandung sana itu mungkin ngahuleng gitu, bingung juga mau ngapain kan gitu kan. Uang itu kerasa nggak? Uang itu ada kayak banyak, tapi nggak jelas juga kemana. Mau untuk sesuatu yang besar misalnya tempat tinggal dan lain sebagainya masih jauh, udah nggak ada kebutuhan urgensi kan gitu ya. Dipakai jalan-jalan touring sendiri gitu ya misalnya, teman-teman sibuk dan lain sebagainya. Jadi kita kadang-kadang diberikan nikmat, tapi nikmat itu ketika digunakan untuk diri sendiri itu nggak senikmat itu ternyata. Tapi ketika kita nanti bisa berkendaraan, misalnya naik kendaraan, seorang suami itu punya mobil, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak dan istrinya itu bisa diantarnya dengan keadaan terhindar dari hujan, maka dia akan merasakan kesyukuran yang berbeda dibanding dianya sendiri gitu. Nah, ini dirasakan ketika kita punya istri dan punya anak. Memang gak susah kalau itu bisa jadi ngawang-ngawang. Tapi kalau kita punya istri punya anak, itu gambarannya kira-kira, kalau saya nih teman-teman, saya itu lebih bahagia ketika saya ngajak anak saya misalnya terkait dengan makan gitu ya. Makan di tempat anak saya itu bahagia, itu senangnya saya level bahagia kalau saya sama anak-anak saya itu sering ngasih nilainya, coba nih kita aktivitas ini, jalan-jalan atau aktivitas ini melakukan apa atau makan apa, coba kasih nilai 1 sampai 10. Nah, saya itu misalnya kalau ngelihat anak saya bahagia, istri saya bahagia, makan mereka nikmat, tentu makannya saya juga suka ya. Itu bisa jadi 9,5. Tapi kalau saya makan sendiri itu bisa nilainya itu cuma 8. Makanya saya teman-teman dulu dari tahun 2013 ketika diajak keliling-keliling udah buku, keliling Indonesia, setiap saya diajak ke tempat yang bagus, ke Bukit Tinggi, ke Lombok misalnya, ke Madura, kemana, itu yang saya lakukan itu adalah saya mencatat di note saya, insya Allah beberapa tahun lagi saya akan ajak istri dan anak saya. Karena itu kayak aneh gitu, saya itu difoto-foto sama panitia apa cuma sendiri gitu, padahal kan saya sudah punya suami, saya punya anak gitu kan. Jadi ternyata bagi seorang laki-laki memberi itu adalah kebahagiaan gitu. Sama nih kayak kita udah punya istri, punya anak, kita umroh sendiri, pasti itu agak aneh gitu, agak awkward gitu kita sendiri. Pasti ada keinginan di dalam hati kita, ya Allah anugerahkan saya. Makanya kalau saya misalnya bareng sama jamaah umroh gitu ya, pasti ketika berdoa, ya Allah anugerahkan saya bersama dengan anak dan istri saya untuk bisa kembali ke sini, itu nangisnya itu kencang biasanya. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang kurang dalam hati ketika kita menikmati nikmat dari Allah, tapi kita sendiri, tidak bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi teman-teman yang laki-laki, jangan takut, menafkahi itu tidak semenyeramkan itu, gitu. Banyak kebaikannya insya Allah. Terus yang selanjutnya, wah sudah mau ini ya, kita jeda ya sebentar lagi ya. Mendapatkan pahala yang luar biasa. Akang dan Teteh, sahabat-sahabat,
Ini termasuk saya sering mengingatkan diri saya sendiri, saya diingatkan juga oleh guru-guru saya. Kang, kita kalau ngasih sedekah ke orang 2 juta, itu insya Allah ngerasa melakukan ibadah dan kesolehan ya, pasti kan? Kan gak ada kita yang sedekah gak ngerasa itu merupakan kesolehan. Kita pasti merasa bersedekah itu adalah bagian dari kesolehan, bagian dari cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Apalagi kalau kita misalnya membantu seseorang yang kesulitan, nggak bisa punya biaya pendidikan, kemudian kita bantu, kemudian dia akhirnya besok itu bisa ada baju sekolah, bisa ada tasnya, ada sepatunya, bisa ada uang SPP-nya, nggak jadi dikeluarkan, itu bisa jadi kita menangis bahagia. Dan saat itu kita pasti merasa bahwa itulah cara yang mudah-mudahan mendekatkan diri kita dengan Allah, kan gitu ya. Tapi terkadang anehnya, termasuk ke saya sendiri sering mengingatkan, ketika kita memberi nafkah kepada istri, kadang kita tidak merasakan hal yang seperti itu, gitu. Ada beberapa suami yang dia ketika memberi kepada anak yatim, fakir, miskin dan lain sebagainya, dia merasa banget itu adalah bagian dari kesolehan dan cara dia mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika memberi kepada anak dan istrinya, itu kayak sesuatu yang rutin saja. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan, dinar yang engkau berikan kepada anak yatim, fakir, miskin, dinar yang engkau berikan kepada kerabat, dinar yang engkau berikan untuk nafkah anak istrimu, yang paling besar pahalanya adalah untuk nafkah anak dan istri. Kenapa? Karena nafkah itu kewajiban. Di mana-mana di sisi Allah yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Puasa Ramadan, mau teman-teman namanya puasa apa, Senin, Kamis, Ayamul Bid dan lain sebagainya, itu lebih utama puasa Ramadan. Sholat malam sebaik-baik sholat setelah sholat fardu baru sholat malam. Tapi yang paling baik adalah sholat fardu. Maka ketika kita seorang laki-laki memberikan nafkah harta kita di jalan Allah, perlu kita pahami bahwa yang paling utama itu sebenarnya sebelum hal-hal yang sunnah adalah yang wajib itu. Ya, maka dari sini kita akan mendapati bahwa ternyata nafkah itu jadi jalan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Sampai-sampai dalam hadis kan ada hadis yang setiap pagi ada malaikat yang mendoakan kan, Allahumma ati munfikon kholafa. Ada malaikat diutus Allah untuk mendoakan orang yang bersedekah. Ada ulama yang mengatakan, sebagian mengatakan maksudnya sedekah di pagi itu atau subuh itu. Ada yang mengatakan sedekahnya bebas hari itu, tapi doanya itu adalah malaikatnya di pagi hari. Tapi di antara ulama salafus soleh mengatakan bahwa seorang ayah yang dia menafkahkan hartanya dengan baik, dengan adil, maka dia akan mendapatkan doa dari malaikat itu. Karena sejatinya dia sudah bersedekah dengan sedekah wajibnya, yaitu memberikan nafkah anak dan istri. Maka kalau diikuti oleh pendapat yang ulama ini, diantaranya Ibnul Jauzi itu mengatakan bahwa orang yang dia menafkahi anak istrinya dengan baik, maka dia itu sedang setiap paginya itu insya Allah didoakan malaikat karena dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah dalam hari ini memenuhi kewajibannya untuk nafkah anak dan istri. Terus yang terakhir sebelum kita tutup di sesi ini, yang saya rasakan, yang kita juga bapak-bapak mungkin yang sudah menikah rasakan bahwa sebelum kita menikah, kita nggak punya kemampuan untuk bersedekah dengan seluruh harta kita. Nggak ada lah, sesoleh-solehnya orang, sedermawan-dermawannya orang, selembut hatinya orang, kalau dia punya penghasilan 10 juta, sedekahnya itu mungkin 3 juta, 4 juta itu udah keren banget. Tapi seorang yang dia sudah menikah, bisa jadi seluruh apa yang didapatkan itu adalah sesuatu yang dia sedekahkan di jalan Allah, dalam hal ini berupa nafkah. Sisanya nanti sedekah ke anak yatim dan fakir miskin. Jadi akang-akang yang masih jomblo ketika ngelihat bapak-bapak ini bapak-bapak ini ahli sedekah, Kang. Karena bisa jadi seluruh harta yang Allah berikan itu udah dikeluarkan semuanya. Kalau kebutuhan keluarga 8, adanya 6, ya udah semuanya kan, bapak-bapak ya 6, sudah selesai.
Kalau kita masih jomblo, nggak ada tuh ceritanya 6 kita keluarin 6, nggak ada tuh, bener ya? Nggak ada. 6 keluar 2 aja udah keren banget, udah soleh banget tuh, sepertiga. Seperti kisahnya seorang petani yang awannya itu mendekati ke ladangnya, disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Imam Muslim bahwa sepertiganya aku sedekahkan, sepertiga aku makan, sepertiganya untuk aku gunakan untuk di ladang selanjutnya. Maka Rasulullah menyampaikan orang yang membagi hartanya sepertiga itu Allah Subhanahu wa taala memberkahi sampai-sampai awan itu diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi kebunnya. Nah, para sahabat diantaranya Salman Al-Farisi itu hidupnya itu seperti itu. Beliau itu menganyam pakaian, modalnya 1 dirham, dijual 3 dirham, sedirham untuk sedekah, 1 dirham untuk nafkah, 1 dirham untuk modal besok lagi, kan modalnya 1 dirham tadi. Nah, maksud saya adalah kalau kita masih sendiri, sebagus-bagusnya kita itu kemungkinan sepertiga harta. Tapi ketika kita nanti sudah menikah, maka kemungkinan besar Allah akan, tanda petik ya, membuat kita akhirnya terkondisikan untuk mengeluarkan harta-harta tersebut. Apakah itu untuk kewajiban dalam hari ini nafkah, atau juga untuk sedekah, untuk orang tua dan lain sebagainya. Dan semuanya insya Allah itu adalah jalan-jalan mengeluarkan harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kita izin jeda sejenak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas ya di awal bagaimana nafkah itu menjadi kewajiban suami, bagaimana prinsip nafkah dalam Islam bahwa ketika seorang laki-laki suami dilapangkan maka dia memberikan kelapangan sesuai dengan kemampuannya. Ketika ada momen Allah memberikan ujian, kesempitan, maka dia memberikan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian tadi kita sudah bahas juga bagaimana konsep nafkah itu dengan cara yang ma'ruf. Dan nafkah itu bagi suami dia bukan hanya tentang kewajiban, tapi dia adalah jalan kemuliaan dan jalan kebahagiaan. Ketika kita memberi kepada orang yang kita cintai, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar daripada kita hanya menikmati untuk diri kita sendiri. Nafkah juga jadi pahala yang sangat luar biasa, karena pahala memberi nafkah itu bagi disampaikan oleh Rasulullah itu lebih besar daripada ketika kita menjalankan sedekah atau hal-hal lainnya. Yang wajib itu lebih utama di sisi Allah daripada yang sunnah. Kemudian ketika kita memuliakan orang yang Allah berikan kepada kita sebagai tanggung jawab, yaitu anak dan istri, maka kita akan menjadi seseorang yang mulia. Rasulullah SAW menyampaikan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Maka seorang hamba yang dia memuliakan keluarganya, anak dan istrinya, dia di sisi Allah adalah seorang hamba yang baik, yang terbaik, yang mulia. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan nafkah. Kita sebagai seorang laki-laki dan suami, kita paham bahwa tanggung jawab suami itu adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Tapi yang perlu kita pahami, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, selain kewajibannya adalah mendidik anak dan istri terkait dengan agama dan akhlak, termasuk juga menjaga diri dan keluarga itu dari makanan yang haram. Nah, ketika kita memberikan nafkah, berusaha untuk bekerja, berusaha untuk mendapatkan harta yang halal, kemudian kita berikan kepada anak istri kita harta yang halal, maka niatkan itu juga sebagai
jalan kita taat kepada Allah, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka dia berhak untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Maka ketika seorang suami, seorang ayah, dia bekerja, selain mencari, menjemput rizki, memberi nafkah, itu bagian dari ketaatannya, kewajibannya kepada Allah, tapi dia niatkan juga itu adalah cara untuk dia menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Jadi ini luar biasa ketika kita seorang suami memahami keutamaan, kemuliaan memberikan nafkah yang halal dan thayyib kepada keluarga. Ini ada banyak hal-hal yang akan membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabat-sahabat, ini sekilas saja ya, kita insya Allah nanti akan ada waktu untuk tanya jawab. Tanggung jawab seorang suami, ada 4. Saya langsung slide-nya satu ini aja ya. Tanggung jawab suami ada 4. Yang pertama menjadi qawwam. Tadi dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Menjadi qawwam, qawwam itu sekarang kan rame ya di ahwat, takut suami yang patriarki, iya kan? Suami yang patriarki. Dalam Islam, ketika para ulama menjelaskan tentang konsep qawwam, diantaranya yang mutaakhirin ini adalah Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau menjelaskan qawwam itu, kenapa dipilih qawwam? Karena qawwam itu memiliki pengertian yang luas. Beliau menjelaskan dalam tafsir beliau, tafsir Al-Munir, beliau menyampaikan qawwam itu adalah memimpin. Tapi qawwam itu sekaligus dia menunjukkan arah. Tapi qawwam itu dia termasuk untuk mengurusi. Jadi memimpin, menunjukkan arah, mengurus. Qawwam itu juga dia mendidik. Qawwam itu juga dia memberikan nafkah. Qawwam itu juga dia melindungi. Dan qawwam itu dia menjadi penanggung jawab. Maka qawwam itu dalam Islam, kita sebagai suami menjadi qawwam, kita perlu memenuhi aspek itu secara menyeluruh. Kita memimpin iya, tapi bukan pemimpin komando gitu. Bukan jalur komando, tapi adalah orang yang memimpin, menunjukkan arah, melindungi, mengurusi atau melayani, mendidik, kemudian memberikan nafkah dan juga penanggung jawab. Dan beliau menyampaikan qawwam ini, kepemimpinan yang menyeluruh itu dalam suasana kasih sayang, dalam suasana rahmah. Kan ada sakinah, mawadah, rahmah, dalam suasana rahmah dan dalam suasana kekeluargaan. Nah, itu adalah qawwam. Kemudian yang kedua, tanggung jawab suami adalah fabima anfaqu min amwalihim, dia memberikan nafkah dari hartanya. Tadi sudah kita bahas. Yang ketiga adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang suami adalah berinteraksi dengan cara yang ma'ruf. Tadi kita udah bahas ya, ma'ruf itu adalah apel atau anggur. Maksudnya itu makanan atau pilihan yang menurut orang secara umum itu baik, bukan hanya berdasar selera kita. Kita mengatakan baik, tapi semua orang juga mengatakan itu baik. Maka tugasnya, kewajiban suami adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bahkan Rasulullah lebih jelas tadi dalam hadis, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik berakhlak kepada keluarganya. Yang keempat, kewajiban seorang suami adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dalam hal ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mendidik anak dan istrinya. Ya. Kemudian dia tadi kalau dikaitkan dengan nafkah, menjaga agar harta yang masuk ke dalam diri dan keluarganya adalah harta yang halal. Gitu. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ini yang jadi kewajiban suami. Yang selanjutnya, kita agak cepat ya. Yang selanjutnya adalah peran dan kewajiban istri. Istri itu apa? Fassolihat qanitat.
Istri atau wanita yang solihah, dia adalah yang qanitat, dia adalah yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan. Prinsipnya teman-teman, nanti ya dalam hak kewajiban ini teman-teman, kalau kita sudah berumah tangga, kita perlu untuk mendukung pasangan kita agar menjalankan kewajibannya. Kenapa? Dengan dia menjalankan kewajibannya, teman-teman akan mudah menjalankan kewajiban teman-teman. Saya ulangin ya, kita jangan hanya berpikir pokoknya saya kerjakan bagian saya, dia urusan dia. Nggak bisa seperti itu. Karena dengan kita dukung pasangan kita ngerti dan baik menjalankan kewajibannya, kita akan mudah dalam menjalankan kewajiban kita. Contoh, seorang suami tadi kan kewajibannya menafkahi. Dia didik istrinya agar menjadi seorang istri yang taat dan pandai mengelola keuangan, maka akan memudahkan dianya untuk menafkahi. Kita ini ya Kang-Akang, Mas-mas, para suami, calon suami, kita akan semangat mencari nafkah kalau istri kita itu pintar mengelola keuangan, benar gak? Dan kita akan pusing kalau misalnya kita cari nafkah kemudian istri kita itu nggak bisa untuk ngelola keuangan. Tiap hari itu ada 20 list keranjang oranye, hijau dan kuning yang akan di check out, pusing suaminya. Kan gitu. Maka Rasulullah ketika mengatakan bersabda bahwa istri yang solihah dia adalah menjaga diri dan harta suami, termasuk dalamnya mengelola keuangan. Suami yang tahu dia bukan hanya menuntut istriku jadilah orang yang pintar mengelola keuangan, bukan, tapi dia membantu dan mendukung istrinya agar pintar mengelola keuangan. Ikut belajar, ikut kajian, bareng-bareng, saling komunikasi, saling musyawarah. Kenapa? Karena ketika istrinya pandai mengelola keuangan, suaminya juga akan semangat untuk jemput rizki, mencari nafkah. Kebalikannya juga sama, istri support suaminya ketika malas, ketika capek, berikan dukungan. Kenapa? Karena ketika istri punya suami yang semangat berjuang untuk menjemput rizki, mencari nafkah, istri juga akan terbantu untuk ngerti bahwa apa yang suami berikan itu perlu dikelola dengan baik. Sama juga nih, istri supportlah suami agar dia jadi suami yang akhlaknya baik. Khairukum li ahli. Jadi diobrolin. Apa yang teman-teman rasakan, walaupun gak gampang ya, ini ngomongnya emang gampang, dalam perjalanannya tentu ada perjuangan. Tapi prinsipnya ketika istri menginginkan sesuatu kepada suami, komunikasikan dengan baik, doakan suami, support suami, berikan apresiasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika teman-teman yang muslimah memiliki suami yang baik agama dan mulia akhlaknya, teman-teman mudah gak untuk taat kepada suami yang gitu? Mudah, benar ya? Jadi prinsipnya ketika kita membantu pasangan kita untuk menjalankan kewajibannya, sejatinya kita sedang membantu diri kita juga tuh. Bantu suaminya untuk dia semangat jemput rizki, teman-teman yang perempuan pasti akan terbantu untuk amanah dalam mengelola keuangan. Bantu suaminya untuk akhlaknya baik kepada anak dan istri, doakan, support, ajak kajian, bareng-bareng belajar dan sebagainya, teman-teman akan mudah untuk taat. Gitu. Bantu juga suaminya untuk tadi semangat belajar agama, menjaga dirinya dari api neraka, mendidik kepada istri anak-anaknya, teman-teman akan mudah untuk mensyukuri nikmat Allah berupa hadirnya suami. Jadi yang saya sering lihat teman-teman, masalah dalam keluarga adalah pertama, ketika menikah nggak sadar tentang kewajiban, itu yang paling parah, padahal basic, iya kan? Padahal basic. Yang kedua, yang juga ada problem adalah ketika kita hanya peduli dengan kewajiban kita nggak support pasangan kita untuk bisa keren dalam melaksanakan kewajibannya. Padahal ketika kita membantu pasangan kita, sejatinya kita sedang membantu diri kita sendiri tuh. Kalau pasangan teman-teman itu soleh, pasangan teman-teman akhlaknya baik, teman-teman bab taat sama suami itu gampang banget.
Sama kayak gini ya, cuma kan kalau orang tua kita nggak bisa milih ya. Kalau teman-teman punya orang tuanya soleh, sayang banget, care banget, berjuang banget untuk teman-teman, bab untuk berbuat baik ke orang tua itu insya Allah nggak akan drama gitu. Iya kan? Drama itu kan ketika curhat sama ustadz dan lain sebagainya, ketika orang tuanya nggak peduli, nggak menyayangi, membandingkan dan lain sebagainya, itu baru drama. Sama juga nih teman-teman yang akhwat, ini kan bab ini itu sekarang jadi kekhawatiran teman-teman kan. Gimana saya harus taat sama suami, taat 100% kan gitu ya. Taat itu insya Allah mudah ketika suaminya worth it untuk ditaati. Simple tuh, simple. Maka sebelum nikah pilihlah yang kira-kira baik agama mulia akhlaknya. Maka Rasulullah menyampaikan kan, idza hatoba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Teman-teman nanti kewajibannya taat. Maka sebelum nikah carilah yang teman-teman kira-kira mudah untuk ridho dengan agama dan akhlaknya. Nanti sesudah menikah support dia juga untuk semakin baik agama dan akhlaknya. Nah, sama juga kan menyenangkan interaksi juga sama. Kalau suaminya memang enak menyenangkan teman-teman insya Allah bab ini mudah juga gitu. Pandai menjaga diri dan keluarga. Nah tadi ya pandai mengelola keuangan dan rumah tangga itu adalah kaitannya dengan Rasulullah menyampaikan gini, semua kita adalah pemimpin, kullu ra'in. Ya, semua kita itu adalah pemimpin. Nah, istri itu adalah pemimpin dalam rumahnya dan anak-anaknya, gitu. Maka dari sini teman-teman punya peran untuk mengelola rumah dan mendidik anak-anak. Tentu dalam hal ini membantu suami, ya, membantu suami bersama dengan suami. Yang terakhir adalah pandai mensyukuri dan mendukung suami. Hadisnya Rasulullah menyampaikan kepada Asma al-Ansariyah radhiyallahu anha dan beberapa teman-temannya, wahai para wanita, bersedekahlah dan beristighfarlah kepada Allah karena aku melihat banyak di antara kalian yang masuk neraka. Kenapa? Karena tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat suami. Maksudnya gimana? Maksudnya kalian dulu ketika masih jomblo itu doa sama Allah, ya kan? Teman-teman kan ada yang sekarang lagi doa kan, ya Allah berikanlah aku suami yang baik, yang soleh. Ketika Allah sudah memberikan, suaminya kan bukan malaikat tuh, suaminya pasti ada kesalahan kan. Nah wanita ini dia bukan makhluk prasejarah ya, dia makhluk sejarah. Dia itu hafal segala kelakuan suaminya. Istri saya hafal tuh kelakuan saya dari 17 tahun yang lalu, dari pakaian saya ta'aruf dulu istri saya hafal, saya aja lupa gitu. Maka saya agak takut sebenarnya. Kalau misalnya istri saya hafal tuh, pakai pakaian apa, nodanya di mana itu istri saya hafal, saya lupa boro-boro kan gitu. Alhamdulillah tanggal saya nikah hafal, itu dihafalin kan, wajib itu ya, tanggal anak lahir itu hafal. Tapi ya momen-momen itu enggak semuanya, maka terkadang jadi kelebihan bagi istri tapi juga jadi kelemahan ketika dia hafal dengan segala kekurangan atau kesalahan suaminya. Maka kadang-kadang ketika suaminya melakukan kesalahan bisa jadi rentetannya itu panjang sampai masa sebelum manusia menemukan alat tulis tuh, dihafal tuh sama dia kan. Ingat tuh semua dan dikeluarin, hati-hati sabda Rasulullah. Maka gimana tuh agar teman-teman pandai mensyukuri? Tentu ikhtiarnya adalah pandai memahami apa yang jadi kewajiban atau apa yang jadi kelebihan suami, tapi juga support suami agar worth it untuk disyukuri gitu. Terus teman-teman nih, kita ini sekarang sedikit ya dari tadi kan ke laki-laki terus kan ya. Kita ini sekarang kan zamannya standarnya sosial media. Sadar nggak sadar? Allah memerintahkan kita di Al-Quran berulang kali, ingatlah, lihatlah apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian syukuri. Sosial media terkadang membuat kita melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain yang tidak kita miliki. Sehingga kita sulit untuk bersyukur. Nah hati-hati nanti kalau sudah menikah, teman-teman ngelihat konten kreator yang dimiliki oleh istri lain yang suami teman-teman tidak miliki. Padahal suami teman-teman itu soleh sebenarnya sebelum zaman TikTok merajalela. Tapi ketika TikTok sudah merajalela, tiba-tiba dia jadi suami yang kurang gitu kesannya solehnya. Kok suami orang lain itu
bisa ngasih kertas sebelah kiri iPhone, sebelah kanan tiket ke Jepang gitu. Suami saya kok ngajakin saya ke pecel lele terus kan gitu ya, soto Betawi dan lain sebagainya. Padahal dia sebenarnya dalam Islam insya Allah soleh tadi kan. Dia kerja keras, dia semangat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk seperti itu teman-teman? Ini untuk kita yang laki-laki juga, kalau sudah nikah, pandailah kita bahagia dan bersyukur dengan yang basic. Ya, jangan terlalu meromantisasi pernikahan, itu baik sebenarnya, tapi jangan bikin standar yang akhirnya kita sendiri, teman-teman akhirnya nanti jadi takut nikah. Kenapa? Karena ngerasa bahwa kalau bahagia itu harus jalan-jalan ke Lombok. Berarti kan repot, bahagianya cuma setahun sekali kan, kalau gitu kan. Kan kalau jalan-jalan pecel lele kan bisa tiap hari tuh Kang, bahagia. Kalau ke Lombok itu berarti 2 tahun sekali. Kemudian untuk mendapatkan bahagia itu kita harus mengorbankan hal yang banyak kan gitu. Bukan maksudnya nggak boleh bahagia umroh atau segala macam, boleh. Tapi kalau Allah berikan ya kita syukuri. Kalau belum, carilah kebahagiaan dengan hal-hal yang ringan. Suami bikinin teh manis panas, bahagia gitu. Suami ngajakin naik motor, bahagia. Pulang-pulang makan bakso, bahagia. Jadi simpel-simpel bahagianya. Saya teman-teman terkait dengan hak kewajiban ini ya. Ini langsung bab terakhir ya sebelum kita tanya jawab. Nah, saling bertanggung jawab, saling mendukung, kemudian memenuhi kebutuhan emosional. Nanti ditanya aja ya, kalau ini ada yang belum paham ditanya aja ya. Tadi panitia soalnya ada tanya jawab, nanti ditanya jawab aja. Teman-teman nanti kalau sudah nikah, saya pernah ya ke pasangan yang sudah 20 tahunan itu nikah. Sahabat-sahabat saya tanya, ibu-ibu, kan bab tadi itu Rasul mengingatkan hati-hati kalau istri itu kurang pandai mensyukuri kan gitu ya. Saya tanya ibu-ibu, saya kasih waktu ibu-ibu 5 menit, coba tuliskan 50 atau lebih kelebihan suami. Kira-kira bisa nggak tuh? Mbak-mbak yang di sini kira-kira, ibu-ibu yang udah 20 tahun nikah itu bisa nggak? Nulis 50 kelebihan suami dalam waktu 5 menit, bisa nggak? Banyaknya nggak bisa. Nggak bisa, bisanya 10 Ustaz. 5 paling gitu. Terus saya tanya, emang kelebihannya gimana? Nah kelebihannya itu standar TikTok ternyata. Padahal ibu-ibunya udah umur 40 tahun, aktif juga di sosial media. Terus saya tanya nih teman-teman ya, biar nanti kita bahagia dengan pasangan kita itu hal yang paling basic. Saya tanya, Bu, 20 tahun lebih nikah, suaminya ngasih nafkah enggak? Ngasih Ustadz, itu ditulis enggak? Enggak, tapi kan itu kewajiban. Pertanyaan saya, banyak enggak suami yang tidak melaksanakan kewajiban? Iya juga ya, benar ya. Berarti kalau suaminya memberi nafkah itu adalah kebaikan, ditulis Bu. Oh iya, suami saya memberi nafkah, kan banyak teman-teman. Istrinya itu harus ke Taiwan, ke Hong Kong, kemana segala macam, Zimbabwe dan segala macam harus bekerja untuk memberikan nafkah bagi anaknya yang di pesantren dan segala macam, banyak tuh. Yang kedua, suaminya sholat enggak? Sholat. Tapi kadang-kadang saya mesti nyuruh dan lain sebagainya. Dia romantis tuh, berharap suaminya yang membangunkan sholat tahajud setiap malam. Nah itu berat tuh. Berat cari yang seperti itu. Kalau suaminya sholat, saya tanya, banyak gak istri yang sedih sekarang karena suaminya belum mau sholat? Dia udah rajin kajian, suaminya belum mau sholat. Banyak Ustaz. Ya udah ditulis suaminya sholat itu kebaikan. Yang ketiga, suaminya kasar enggak? Enggak. KDRT enggak? Enggak. Ya udah ditulis yang basic-basic aja dulu. Jadi suaminya itu nganterin ke kantor, nganterin anak ke sekolah mau itu basic. Nanti setelah yang basic barulah oh suami saya itu selalu tersenyum dan lain sebagainya. Akhirnya 50 kebaikan itu gampang enggak? Gampang. Iya kan? Gampang. Nah, ketika kita bisa bahagia dengan hal-hal yang menurut kita basic tapi bagi orang itu merupakan doa, yang orang-orang yang kalau tidak mempunyai itu istri itu menangis di akhir malam agar suaminya mau sholat, mau bekerja, mau segala macam, teman-teman kita bisa mensyukuri itu, insya Allah kita bahagia. Suami juga sama. Ustaz, istri saya nggak pintar masak gitu, padahal ada saya lihat konten kreator mamahnya Janis dan Bibu, ada yang ngikutin nggak Janis dan Bibu? Nah, Janis dan Bibu ini makan apa kan gitu kan? Kok kayaknya pintar masak gitu istri saya. Ya udah, istrinya ngurus anak nggak ngurus, istrinya
menghormati. Ada nggak istri yang nggak menghormati suami? Ya ada, banyak. Ya sudah, ditulis itu jadi kebaikan. Jadi sebagai penutupnya, kalau kita bisa mensyukuri hal-hal yang basic, yang sejatinya itu nggak basic, karena bagi orang itu adalah doa-doa di akhir malam bagi istri atau suami yang lain, maka insya Allah kita akan bahagia dan lapang dalam pernikahan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya silahkan sesi tanya jawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Arif atas penyampaiannya, sungguh sangat membuka perspektif kita, baik itu tentang peran dari suami ataupun itu peran dari istri yang harus sama-sama saling mendukung ya Ustadz ya. Baik, izin Ustadz, ada pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WA. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz izin bertanya, apa yang perlu dilakukan istri supaya suami ketagihan untuk memberi hadiah atau membahagiakan istri? Ini oke, kita lanjutkan ya. Ya. Bagaimana cara istri memotivasi suami secara tidak langsung supaya suami punya keinginan untuk terus memberi ke istri? Ya. Syukur Ustadz, mohon dijawab. Ini cerdas ya istri yang bertanya ini. Nggak tahu ini istri atau calon istri, jadi persiapannya udah panjang ya. Nah, teteh-teteh, akang-akang, nih ya, kita tadi sebenarnya ada ini. Kita dalam berumah tangga itu sejatinya perlu paham fikih, tapi juga perlu paham tentang kebutuhan emosional pasangan. Karena Rasulullah SAW menunjukkan akhlak itu tentu di atas fikih, di atas batasan di atas batasan hal yang minimal kewajiban. Contoh, istri, nih ya, kita kalau mau membuat bahagia istri ya Kang ya, Mas, istri itu butuh dikuatkan cinta kepadanya secara kontinu. Tadi kan pertanyaannya itu juga ya. Istri itu ada istri yang selalu bertanya ke suaminya, kamu sayang nggak sama aku? Padahal teman-teman baru pulang kerja tuh sampai jam 8 malam. Kemudian teman-teman marah, kalau ini bukan karena sayang terus apa lagi? Teman-teman ngomong gitu kan. Padahal itu sebenarnya istri itu butuh dikuatkan. Makanya Rasulullah SAW salah satu akhlak beliau kepada istri beliau adalah beliau memanggil istri beliau dengan panggilan sayang. Contohnya adalah Sayyidah Aisyah dipanggil dengan Humairah. Humairah itu kita kan sering tahu ya yang pipinya kemerah-merahan kan. Tapi teman-teman bisa bayangkan nggak, ada seorang wanita yang dipuji suaminya saking cantik dan luar biasa putihnya itu indah sampai pipinya kemerah-merahan tanpa harus pakai make up dan lain sebagainya. Nah istri, teman-teman kan perempuan itu, istri itu senang banget kalau puji cantik sama suaminya. Dan Rasulullah itu memberikan itu. Penguatan rasa cinta yang kontinu dalam bentuk panggilan sayang. Yang mengatakan, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan. Jadi bayangan saya seorang istri yang seperti itu, walaupun dia baru lahiran dan lain sebagainya, orang lain nggak apa-apa. Yang penting suami, bagi suamiku aku adalah yang paling cantik sedunia. Gitu. Bahkan kita para suami ya, Rasulullah menyampaikan ada 3 kebohongan yang diperbolehkan. 1, dalam perang. 2, perang boleh ya, misalnya pejuang di Palestina itu ya boleh, kalau ditanya di mana markas ya harus bohong lah, jangan dikasih tahu gitu. Atau dia bilang nggak tahu, dia kan bohong tuh. Padahal dia tahu, atau dia berikan yang tempat lain dia bohong. Dalam perang itu boleh. Yang kedua, mendamaikan orang yang bermusuhan kuat. Dia itu sebenarnya care sama kamu, padahal kita nggak tahu tuh care atau enggak. Ya sudah dibilang aja untuk mendamaikan. Yang ketiga, bohong sama istri. Tapi bukan bohong kita lagi kemana, kemudian kita ngomong, bukan. Bohongnya gini, yang menurutmu aku cantik nggak? Yang menurutku kamu itu wanita yang paling cantik sedunia. Nah itu bohong tuh suaminya. Bohong, benar. Dia sebenarnya ada tuh list wanita tercantiknya kan ada kan? Kalau ditanya itu ada tuh nomor 1 siapa, mulai dari mulai dari yang Eropa ada tuh biasanya laki-laki.
Tapi bagi dia mengatakan istrinya seperti itu boleh. Yang aku gendutan enggak, nah itu bohong, enggak apa-apa, udah bohong aja. Memang itu bohong yang diperbolehkan, Kang. Yang masakanku enak enggak? Enak. Enak. Rasulullah menyampaikan gini, ketika Sayyidah Aisyah itu diminta oleh Rasulullah mengeluarkan lauknya cuma ada cuka. Coba kebayang enggak teman-teman? Cuka itu cuka Arab yang asin banget kan, bukan cuka ada empek-empek, bukan. Cukanya cuka Arab. Yang kalau misalnya makan salad pakai cuka itu kan asem banget kan. Kita kalau nggak biasa aneh lah pokoknya masakan Arab yang cuka. Kemudian Rasulullah menyampaikan sebaik-baik lauk adalah cuka. Nah itu banyak pendapat para ulama. Memang cuka itu sehat sebaik-baik lauk. Tapi pendapat ada di antara pendapat ulama itulah akhlak Rasulullah. Bahwa walaupun cuka dipuji sampai sebaik-baik lauk. Nah, maka teman-teman nanti kalau misalnya bisa nggak jadi suami pulang istrinya cuma ngasih nasi sama pakai telur rebus. Kemudian teman-teman mengatakan seenak-enak lauk yang pernah aku makan adalah telur yang direbus oleh engkau. Nah, itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi gimana ini yang teteh yang bertanya ini langsung nyari hack ya. Bagaimana hack agar suami saya sering memberikan saya hadiah gitu kan. Nah hacknya itu adalah ini, suami teh dia butuh untuk dipercaya, dia butuh untuk dihargai. Jadi kalau teman-teman ingin ngehack suami, jangan nasehatin, karena itu berarti suami itu nganggap teman-teman gak percaya sama dia. Tapi yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dan istri beliau adalah mendoakan di depan suaminya. Atau depan istrinya. Rasul itu mendoakan istri beliau itu tentu di hadapan Allah tanpa diketahui suami atau istri. Tapi juga mendoakan istri beliau di setiap awal pagi, awal duha itu di hadapan istrinya. Misalnya pengen suaminya enggak keterusan main apa tuh? Game sekarang apa? Mobile Legend. Ya kan suaminya soleh sih, tilawahnya 2 juz, tapi Mobile Legendnya 3 jam. Nah itu gimana tuh? Kan gitu. Maka doakan, ya Allah jadikanlah suamiku adalah seorang yang soleh, semangat, baik semua di ini. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau sudah mulai mengulangi gamenya dengan hal-hal yang baik. Suami ketika dia dinasehati dia merasa diserang dan kurang dihargai. Tapi ketika dia didoakan, dia merasa istrinya itu ingin kebaikan pada dirinya. Satu, yang kedua, teman-teman bisa nanya sama suami apa yang dia harapkan dari rumah tangganya dan anak-anaknya kelak. Itu biasanya ampuh tuh. Suami masih kencang banget ngerokoknya gitu ya, dia satu hari banyak lah gitu ya. Daripada menasihati, terkadang yang lebih ampuh itu adalah bagaimana kalau punya anak laki-laki apa yang diharapkan dari anaknya. Hampir pasti kalau bisa jangan ngerokok deh. Udah cukup sampai di saya aja. Nah kalau seperti itu baru mulai diajak gimana caranya agar kita bisa ngasih teladan yang baik kepada anak. Jadi itu. Nah kalau terkait dengan hadiah, apa ya ini agak spesifik dan agak menjebak juga pertanyaannya. Memberikan hadiah dilatih suaminya dengan memberikan apresiasi. Nah kadang-kadang lupa istri. Contoh gini ya, waktu suaminya ngasih hadiah, istri itu ngerasa biasa-biasa aja, datar-datar aja. Jadi suami nggak terpenuhi kebutuhan emosionalnya, effortnya itu nggak benar-benar dihargai, gitu, nggak dapat kebahagiaan. Ketika teman-teman misalnya suami memuji, teman-teman itu ucapkan terima kasih, makasih ya, jadi suami yang baik banget. Aku itu ngerasa banget dicintai ketika kamu itu memuji, memberikan kata-kata yang baik. Nah suami kalau dia dapat ini, dia dihargai, dipuji, diberikan penghargaan atas pengorbanannya, dia ulangin tuh. Dia akan ulangi. Daripada teman-teman mengkritik, yang kenapa sih nggak pernah puji, besok ketika muji, itulah. Kemarin aja baru diingetin, baru sekarang mujinya. Nah, itu susah tuh teman-teman kalau misalnya seperti itu. Wallahualam, mungkin seperti itu ya. Jadi apresiasi berikan kepada suami, penghargaan, pujian dan lain sebagainya agar dia mendapatkan kebutuhan emosionalnya. Wallahualam. Enggak? Selanjutnya.